Frans ini kan orangnya rajin benar ya. Jadi entengan gitulah bahasa saya sepenglihatan saya demikian. Ini juga akan berpengaruh karena sebagai kepala Dispermadesan P3A bukan hanya Dispermades, P3A-nya juga menjadi penting, tapi ini topiknya kan bukan P3A sekarang. Ya. Gitu. Baik, Pak Dokter, ini kelihatannya ada SMS yang masuk dari pemirsa, karena saya bacakan terlebih dahulu. Baik, selamat malam Rapi TV. Dana yang dikelola desa saat ini kan cukup besar. Siapakah yang mengawasi dan seberapa intensif pengawasan tersebut? Ini baru saja kita bahas tadi. Mungkin dia ngirim BL belum kita bahas, tapi karena sudah mengirim, kita terima kasih atas partisipasinya. Dan ini kita lagi bahas, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan pertanyaan pengirim SMS ini. Jadi dana desa memang cukup besar, tadi dijelaskan Pak Fran, miliaran. Dan dana yang miliaran itu ya saya kira sedikit banyak juga memiliki potensi untuk terjadinya penyimpangan. Karena itu wajar sekali kalau ada pertanyaan semacam itu. Dan tadi sudah saya tanyakan juga kepada Pak Fran bahwa pengawasan itu banyak pihak yang mengawasi. Jadi kalau sampai masih terjadi penyimpangan, ya ini nggak tahu persoalannya. Terima kasih kepada pengirim SMS. Kembali Pak Dokter, tadi Pak Fran sudah menjelaskan terkait dengan pengawasan. Bahkan tadi Pak Fran sudah menyebutkan juga setiap desa itu ada pendamping. Setiap desa ada pendamping, bahkan juga ada petugas kepolisian ya Pak Fran ya, yang ikut Babinsa ya. Jadi pada prinsipnya pengawasan itu boleh dilakukan oleh semua, baik yang terstruktur maupun warga masyarakat biasa. Kalau warga masyarakat biasa, contoh dana desa. Dana desa itu kan memang diamanahkan untuk dikelola, penanggung jawabnya kepala desa. Tetapi artinya bukan milik kepala desa. Karena dana desa itu pasti diawali dengan musyawarah desa dengan skala prioritas yang ada. Setelah ditetapkan, kemudian masuk di APBDes, kemudian diumumkan atau dipublikasikan, kemudian dilaksanakan. Dalam waktu pelaksanaan itu pun masyarakat sudah bisa langsung mengawasi. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar dan sebagainya, saat itu juga pasti kelihatan karena terlibat langsung. Bahkan kegiatan-kegiatan fisik yang ada di desa pun diarahkan kepada yang bentuknya swakelola. Bukan ditenderkan, tetapi lebih mengenai catatan memang secara teknis dan potensi yang ada di desa, kemampuan masyarakat mampu. Jika sudah kegiatan itu harus betul-betul tenaga teknis sendiri, maka memang harus diserahkan pihak ketiga. Tetapi di desa seringkali memang masih arahnya swakelola. Inilah pengawasan yang penting. Perorangan pun boleh mengawasi, ya. Tetapi ada pengawasan yang reguler juga. Reguler itu yang mulai dari pelaporan, nanti diperiksa, ada keterlambatan, nanti diperiksa, kemudian ada sidak tentang volume dan sebagainya, itu juga diperiksa. Jadi menurut saya sudah intens ya dalam hal pengawasan. Kembali lagi, jika ditemukan sesuatu, silahkan segera melapor. Kepada siapa Pak Fran? Yang pertama, kalau warga masyarakat bisa melapor kepada BPD lebih efektif, karena langsung bisa diselesaikan di lapangan ya. Kalau di lapangan di desa ternyata tidak selesai juga, masih bisa naik di tingkat atasnya, yaitu lapor kepada Pak Camat. Bisa nggak Pak Camat nggak ada, lapor Bupati. Pada saat lapor Bupati, pasti Bupati akan memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan apa yang dilaporkan. Apakah itu ada markup, apakah itu ada korupsi, apakah itu ada fisik yang tidak sesuai dengan spek atau volumenya dan sebagainya. Pasti ada temuan seperti itu. Baik, sebelum ke narasumber, ini ada SMS lagi dari pemirsa, akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau tanya, BLT dana DD yang sudah dialokasikan ke masyarakat tapi ditarik kembali untuk dialokasikan kemana Pak? Ini kurang paham nih Pak Fran, mungkin paham, silakan Pak Fran. Jadi mungkin yang dimaksud adalah ada jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan sosial tunai, BST, ada PKH,
ada sembako. Dari ini semua, lapis kedua ditangkap oleh BLTDD, bantuan langsung tunai desa. Artinya apa? Artinya bagi masyarakat yang kelompok DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, tetapi dia tidak menerima bantuan ini semua, dia akan dibantu BLTDD. Dari ini kadang-kadang ditemukan double, Pak. Sudah menerima JPS Kementerian Sosial, masih menerima juga BLT dana desa. Di dalam peraturan kepala desa disebutkan memang jika di kemudian hari ditemukan penerima BLTDD juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial, maka BLTDD-nya dibatalkan dan uang yang sudah diserahkan dikembalikan kepada kas desa, kembali kepada rekening masuk ke desa. Nah, kemudian pertanyaannya, ditarik kembali kemana? Itu pada saatnya nanti menjadi silva atau pada saat perubahan APBDes untuk kegiatan lainnya. Jadi sebenarnya nggak hilang dan itu kembali kepada kas desa. Kas desa. Contoh misalkan bisa dihitung kok. Yang kembar misalkan, yang double misalkan ada 10 orang. Ada 10 orang. Berarti kan dapat dikatakan setiap orang menerima 600 kali 3, 1,8. Kali 10. 1,8 kali 10. Berarti kan 18 juta. Nah, 18 juta ini di akhir tahun anggaran atau sebelum tahun anggaran ada perubahan, maka bisa ditanyakan 18 juta itu untuk kegiatan apa lagi setelah tidak dipakai dalam BLTDD. Berarti yang dimaksud dengan ditarik kembali mungkin itu ya, Pak? Mungkin itu mau diarahkan kemana. Jadi yang kembar itu tidak serta-merta dibagi yang lain, tidak boleh, apalagi dibagi diminta oleh perangkat desa juga nggak boleh, tetapi itu langsung masuk ke kas desa. Dan nanti akan diperhitungkan di dalam APBDes menjadi sisa lebih APBDes tahun 2020. Ya. Demikian. Pada prinsipnya tercatat. Tercatat ya. Ya. Jadi sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Fran kepada pengirim SMS dan juga pemirsa. Begini Pak, ini bahwa mungkin ya. dana yang